Rumah-rumah ini, dengan desain yang sederhana namun fungsional, menyediakan kenyamanan dasar bagi para staf yang bekerja di pemerintahan. Bandung tahun 1927. Di tengah sejuknya dataran tinggi Priangan, sebuah kota tumbuh sebagai simbol modernitas Hindia Belanda. Kamera Willy Newlands merekam detik-detik kehidupan kota, dari pasar rakyat hingga observatorium bintang. Tapi di balik keindahan tata kota, berdiri pula bayang kekuasaan kolonial. Inilah potret Bandung tempo dulu. Meski tanpa suara, namun punya banyak cerita. Di sudut kota Bandung tahun 1927, sebuah pasar rakyat berdetak sebagai jantung kehidupan sehari-hari. Pasar ini bukan sekadar tempat jual beli, ia adalah titik temu berbagai lapisan masyarakat. Inilah pasar utama Bandung di era kolonial. Lebih luas, lebih padat, dan menjadi pusat pertemuan ribuan warga setiap harinya. Terlihat atap-atap seng yang berjejer, lorong sempit dipenuhi aktivitas jual beli, dan wajah-wajah letih tapi tekun dalam perjuangan harian. Di tengah modernisasi kota yang dipaksakan kolonialisme, pasar ini tetap menjadi ruang milik rakyat. Disinilah ekonomi lokal bertahan dan bertumbuh. Di tengah kota yang terus dibentuk oleh arsitektur Eropa, berdiri tenang sebuah masjid, simbol keteguhan iman masyarakat pribumi. Di tempat ini, spiritualitas tetap berakar, meski kolonialisme menancapkan pengaruhnya di segala sudut. Rumah megah berhalaman luas ini adalah kediaman residen, pejabat tertinggi Belanda untuk wilayah Priangan. Arsitekturnya bergaya Eropa, namun berusaha menyatu dengan lanskap tropis. Dari rumah ini, kebijakan-kebijakan dikeluarkan dan nasib ribuan warga pribumi ditentukan. Pieterspark, sebuah taman kota di Hindia Belanda. Disinilah masyarakat kelas atas duduk menikmati waktu luangnya. Anak-anak berlarian di jalur setapak, tak tampak kekhawatiran, hanya riang dalam batas-batas sosial yang tak kasat mata. Bagi kaum Eropa, taman ini adalah tempat menjaga citra. Duduk anggun di bangku, membaca koran, berbincang ringan, semua bagian dari budaya santai ala kolonial. Di tengah-tengah kota kolonial, berdirilah megah gereja Katolik. Setiap hari Minggu, lonceng berdentang memanggil umat. Mayoritas yang datang adalah orang Belanda dan Eurasia, berpakaian rapi, menapaki lantai gereja dengan khidmat. Gedung sekolah menengah Katolik untuk para gadis. Para siswi datang dengan pakaian rapi dan gaya Eropa. Mayoritas dari mereka adalah putri bangsawan, keluarga campuran, atau elit Eurasia yang disiapkan untuk menjadi perempuan beradab, versi kolonial. Bank Jawa didirikan pada tahun 1828. Lembaga ini menjadi bank sentral Hindia Belanda, pusat dari seluruh aktivitas keuangan di tanah jajahan. Sebagian besar pegawainya adalah orang Belanda. Pribumi hanya hadir di posisi rendah.
Di balik tembok kokoh ini dijalankan sistem ekonomi yang menjaga agar keuntungan terus mengalir ke negeri induk Belanda. Gedung ini adalah pusat kekuasaan administratif pemerintah kolonial di tingkat keresidenan, setara wilayah provinsi saat ini. Gereja ini adalah tempat ibadah utama bagi komunitas Belanda dan Eropa, khususnya mereka yang menganut ajaran reformasi. Gereja ini menjadi pusat kehidupan rohani warga kolonial. Setiap hari Minggu, mereka mendengarkan khotbah dalam bahasa Belanda, membaca Alkitab, dan memperkuat ikatan keimanan sekaligus identitas mereka sebagai kaum penguasa. Gereja Tionghoa. Bangunan ini menjadi pusat spiritual dan kebudayaan bagi komunitas Tionghoa di Hindia Belanda. Di dalamnya, umat Konghucu dan Tao memanjatkan doa, membakar hiyo, dan menghaturkan penghormatan kepada leluhur serta dewa-dewa langit. Arsitekturnya khas. Atapnya melengkung, ukiran naga dengan warnanya yang merah menyala. Semuanya mencerminkan akar budaya yang tetap dijaga, meski berada di tanah perantauan. Tampak ukiran naga dan harimau, dua simbol kuat yang lazim dalam seni rupa Asia Timur. Motif-motif ini bukan sekadar dekorasi, tapi cerminan selera artistik dan nilai simbolik pada zamannya. Ukiran, lukisan, atau panel seperti ini biasa ditemukan di rumah-rumah elit Eropa maupun bangunan resmi kolonial. Gaya yang digunakan seringkali menggabungkan ornamen klasik Eropa dengan sentuhan tropis Hindia. Setiap detail punya makna, lambang kejayaan, kemakmuran, atau sekadar penanda status sosial. Di dalam kelenteng, ruang dipenuhi asap dupa dan cahaya lilin. Altar utama menjadi pusat sembahyang, dikelilingi patung-patung suci. Setiap sudut mencerminkan keheningan, penghormatan, dan tradisi yang dijaga turun-temurun. Rumah resmi residen kolonial. Bangunan megah ini melambangkan kekuasaan kolonial di Hindia Belanda. Van Gesseler Verschuur, residen Bandung. Sebagai residen, beliau memegang peran penting dalam pemerintahan kolonial di Bandung. Di bawah kepemimpinannya, ia mengatur kebijakan administratif dan pengelolaan wilayah, serta berperan dalam hubungan antara pemerintah kolonial dan masyarakat pribumi. Dua pemandangan alam yang memukau di sekitar Bandung menampilkan keindahan gunung dan lembah yang hijau. Borangrang dengan formasi batuannya yang unik, sementara Tangkuban Perahu terkenal dengan kawah vulkaniknya yang masih aktif. Villa-villa mewah ini berdiri di tengah taman yang luas. Dikelilingi pepohonan hijau, kawasan ini menjadi tempat peristirahatan bagi para pejabat dan orang-orang kaya pada masa kolonial dengan suasana yang tenang dan sejuk. Departemen Perang terletak di sebuah bangunan di Insulinde Park yang oleh penduduk asli dikenal dengan sebutan Gedong Sabaho. Bangunan ini yang dibangun sekitar tahun 1914 memiliki luas permukaan yang besar dan awalnya berdiri di tengah sawah, melambangkan kekuatan dan kehadiran kolonial yang kuat di wilayah tersebut. Di Moluccan Park, Batavia, berdiri patung Pastor Verbrak, seorang imam Belanda yang berjasa di Maluku. Taman ini jadi ruang publik populer di masa Hindia Belanda. Sebuah gedung departemen besar berdiri di timur laut Bandung. Arsitekturnya megah dan unik, dengan menara bertingkat yang terlihat dari kejauhan, menjadi penanda kota di masa kolonial. Interior departemen pemerintah, baik di masa kolonial maupun pasca kemerdekaan. Ruangan luas dengan meja kayu dan tumpukan dokumen menonjolkan keseriusan administrasi.
Meski suasana tetap stabil, semangat kemerdekaan mulai terlihat di ruang-ruang tersebut. Ruang baca dan perpustakaan di Bandung merupakan aset penting bagi perkembangan intelektual kota ini. Dengan koleksi buku yang kaya dan suasana yang kondusif, tempat ini menjadi pusat pemikiran, diskusi, dan pembelajaran bagi para intelektual dan pelajar. Tidak hanya menyimpan pengetahuan, tetapi juga menjadi simbol semangat pencarian ilmu yang terus berkembang di tengah dinamika sosial dan budaya Bandung. Staf Departemen Perusahaan Pemerintah berperan penting dalam menjalankan administrasi dan operasional yang mendukung struktur kekuasaan kolonial maupun pemerintahan awal kemerdekaan. Mereka bekerja dengan disiplin tinggi di balik meja-meja besar, menangani berkas dan dokumen yang mengatur kebijakan ekonomi dan industri negara. Sementara itu, staf pos, telepon, dan telegraf memiliki peran vital dalam menghubungkan berbagai wilayah dengan sistem komunikasi yang terbatas namun krusial. Mereka menjaga kelancaran alur informasi, baik untuk kebutuhan administrasi pemerintah maupun sebagai sarana penghubung antara pemerintah dengan masyarakat. Hunian untuk staf SS di Javastraat dirancang praktis dan efisien, sesuai dengan kebutuhan mereka sebagai bagian dari struktur pemerintahan kolonial. Rumah-rumah ini, dengan desain yang sederhana namun fungsional, menyediakan kenyamanan dasar bagi para staf yang bekerja di pemerintahan. Salah satu lembaga yang paling membanggakan bagi India Modern adalah Institut Pasteur bersama dengan Lance Quebec Institute yang terkait. Dengan dedikasi pada penelitian ilmiah dan kesehatan masyarakat, kedua institusi ini memainkan peran penting dalam memajukan ilmu pengetahuan di India. Keberadaan mereka tidak hanya menunjukkan kemajuan di bidang medis, tetapi juga menjadi simbol dari tekad India untuk mengejar kemajuan melalui inovasi dan kolaborasi internasional. Rumah Sakit Kota menjadi salah satu pusat pelayanan kesehatan yang vital bagi masyarakat urban. Dengan fasilitas medis yang terus berkembang, rumah sakit ini berperan sebagai garda terdepan dalam memberikan perawatan kepada pasien dari berbagai lapisan. Sebagai lembaga yang dikelola oleh pemerintah, Rumah Sakit Kota tidak hanya menyediakan layanan medis, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap kesejahteraan publik di tengah kompleksitas kehidupan perkotaan. Pada awalnya, jalan ini hanya lorong kecil yang menghubungkan pemukiman dengan pasar. Tapi sejak akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, Braga berkembang pesat jadi pusat gaya hidup kolonial. Toko-toko mewah, kafe ala Eropa, bioskop modern, sampai butik kelas atas berdiri di sepanjang jalan ini. Orang Belanda bahkan menyebutnya Paris van Java, Parisnya Pulau Jawa, karena suasananya yang dianggap semodern Paris pada masa itu. Di persimpangan Groten Postwegen dan De Bragaweg, berdirilah Concordia, salah satu perusahaan yang telah menorehkan sejarah panjang di kota ini. Dengan lebih dari 1000 tahun perjalanan, Concordia bukan hanya sekadar entitas bisnis, tetapi saksi bisu perubahan zaman. Meski usianya telah melampaui 1 milenium, jumlah karyawan perusahaan ini tak lebih dari 1000 orang. Angka yang terbilang kecil, tapi mencerminkan efisiensi dan keberlanjutan. Di balik kesederhanaannya, Concordia berperan penting dalam perkembangan ekonomi dan sosial kawasan ini. Kawasan Cina. Disinilah denyut ekonomi rakyat berdeta, jauh dari gemerlapnya jalan utama.
Para pedagang Tionghoa membuka toko kelontong, apotek tradisional, hingga bengkel sepeda. Rumah-rumah toko berdiri rapat, bergaya arsitektur campuran, Tionghoa, kolonial, dan lokal. Sebuah taman kota yang dibangun sebagai oase di tengah hiruk-pikuk pusat kolonial. Bandung punya wajah hijau. Taman Ijzerman. Taman ini diambil dari nama Ir.J.W. Ijzerman, seorang insinyur sipil Belanda yang berperan besar dalam tata kota Bandung. Disinilah orang Belanda menikmati sore, berjalan-jalan di antara pohon flamboyan dan bangku taman bergaya Eropa. Dijuluki manusia besi, bukan karena tubuhnya, tapi karena keteguhan pikirannya. Dipenjara, diasingkan, difitnah, tapi tidak patah. Dr. Ing Soekarno, yang dikenal sebagai manusia besi. Patung ini bukan sekadar simbol, tapi pengingat bahwa dari tanah jajahan lahir seorang pemimpin yang pikirannya melampaui zamannya. Ia bicara tentang kemerdekaan saat sebagian rakyat bahkan belum tahu arti kata itu. Patung ini berdiri di titik sentral, dikelilingi taman kota yang bersih dan terawat. Area ini tidak hanya berfungsi sebagai ruang publik, tapi juga sebagai ruang ingatan, tempat masyarakat menyerap kembali nilai perjuangan dan nasionalisme. Taman di sekitar patung ini dibangun dengan perencanaan yang rapi. Elemen lanskap seperti jalur pejalan kaki, bangku besi, dan pepohonan rindang ditata untuk menghadirkan suasana yang tenang. Observatorium Boscha diresmikan pada tahun 1923. Dibangun oleh Nederlands-Indische Sterrenkundige Vereniging. Boscha menjadi titik pengamatan langit yang strategis karena lokasinya di dataran tinggi Bandung, jauh dari polusi cahaya dan iklim yang relatif stabil. Kubahnya yang khas dan teleskop refraktor besar di dalamnya menjadi ikon sains. Di masa lalu, tempat ini digunakan untuk meneliti bintang ganda, galaksi, hingga memetakan bagian dari langit selatan yang belum terjamah. Kini, Observatorium Boscha tak hanya dikenal sebagai situs penelitian, tapi juga sebagai kebanggaan kota Bandung. Di padang rumput pegunungan yang subur, orang dapat melihat sapi-sapi perah ras Belanda sedang merumput dengan tenang. Varietas seperti Friesian Holstein dibawa langsung dari Eropa untuk kebutuhan susu dan pembibitan. Pada masa Hindia Belanda, Lembang dijadikan pusat percobaan agrikultur dan peternakan modern. Ilmu peternakan tropis berkembang di sini, berdampingan dengan alam dan riset kolonial. Hingga kini kawasan Lembang tetap dikenal sebagai pusat susu dan hasil ternak berkualitas tinggi. Sebuah warisan agrikultur yang bertahan lintas generasi. Di kawasan ini, orang juga menemukan peternakan-peternakan besar yang pada masa itu sudah memenuhi persyaratan higienis tertinggi. Bangunan kandang dibuat teratur, sirkulasi udara diperhatikan, dan sanitasi dipantau dengan ketat. Standar kebersihan ini mencerminkan pendekatan ilmiah ala Eropa, di mana produktivitas ternak tak hanya diukur dari hasil, tapi juga dari kondisi lingkungan yang mendukung kesehatan hewan. Sejauh mata memandang, hamparan bunga dan sayuran bergaya Eropa. Tumbuh subur di dataran tinggi Lembang, iklimnya yang sejuk menjadikan kawasan ini ideal untuk budidaya tanaman dari luar negeri. Jenis-jenis seperti kol, wortel, kentang, dan bunga krisan dibudidayakan dengan metode hortikultura modern. Semua ini bagian dari proyek agrikultur kolonial yang menjadikan Lembang sebagai lumbung sayuran bagi kota-kota besar di Pulau Jawa. Lembang adalah cermin zaman, ketika dataran tinggi jadi laboratorium kolonial dan alam jadi ladang ilmu. Jejaknya masih tertanam,
diam-diam menghidupi sejarah yang tak selalu kita sadari. Jika kisah-kisah seperti ini berharga bagi bapak, ibu, abang, dan kakak sekalian, maka bantu kami untuk menghidupkan kembali arsip-arsip yang nyaris terlupakan, dengan komentar dan berbagi ke sesama pencinta sejarah. Sampai jumpa di episode berikutnya hanya di Failure Channel.